Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore, Pak Arif. Saya, kelompok kami ingin mempresentasikan tugas eksperimen penelitian pada tugas pertama ya. Saya Adrul Noval Aulia, dibantu dengan Dita Julaika Putri. Jadi di sini pada tugas eksperimennya kita diminta untuk em, melakukan eksplorasi dan eksperimen pada dua permodelan, yaitu Ngram dan Neural Base, dengan menggunakan korpus yang sama. Jadi di sini kita itu korpusnya boleh dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan programnya itu dengan menggunakan bahasa Python. Kemudian eh, setelah diskusi, jadi kita memutuskan untuk eh, memilih datasetnya itu dataset yang namanya IMDb dataset of 50K movie reviews, yang merupakan dataset review film ataupun serial dalam website IMDb sebanyak 50.000 record, dan beserta sentimennya. Jadi dari review itu dinilai apakah ini sentimen yang positif atau negatif gitu ya. Ini kita sumbernya dari website Kaggle ya. Cukup terkenal lah untuk mencari data-data. Terus kemudian kalau misalnya kita udah tahu pakai data yang mana, pastinya kita harus menyiapkan dan melakukan pre-processing pada data tersebut. Nah, yang pertama itu kita melihat tipe datanya dulu. Jadi di sini itu melihat apabila terdapat tipe data yang tidak sesuai. Tapi karena ini kolomnya emang dari saat kita dari Kaggle-nya itu emang cuma 2 kolom, jadi tipe datanya itu ya cuma objek dan iya dua-duanya objek ya, string. Terus melihat apakah ada data yang kosong atau tidak. Kalau misalkan nanti ada lengkapnya ada di lampiran, kemudian juga nanti ada video demo yang terpisah, kita nanti presentasi di Colab. Nah itu pada data itu nggak ada data yang kosong ya. Nah, kemudian data duplikat juga, oh ya terdapat beberapa data duplikat, tapi kita atasinya dengan mengdrop duplikatnya ya. Terus ada labeling juga, jadi labeling ini itu merubah bahasa ke numerik. Jadi kita kan tadi ada kolom sentimen ya, itu ada isinya 2 kategori aja, positif atau negatif. Jadi kita ubah aja deh, positif itu jadi 1, negatif itu jadi 2. Terus lower casting ini untuk pada kolom review itu huruf kapital tuh dijadiin huruf kecil semua. Kenapa? Soalnya pertama kita menggunakan bahasa Python yang cukup sensitif terhadap kalimat ya, terhadap kata huruf kapital atau huruf kecil. Dan untuk penelitian kami ini nanti takutnya untuk satu kata yang sama itu dianggap kata yang berbeda karena satunya itu menggunakan huruf kapital gitu. Kemudian untuk takutnya tadi ya ada satu kata yang sama dianggap berbeda gitu, makanya kita membuang karakter yang mengganggu permodelan. Itu salah satunya format HTML, URL, tanda baca, angka, dan double spasi. Ya, supaya nanti pada proses tokenization-nya itu semuanya akan dianggap sebagai satu token atau per kata gitu sih. Mungkin selanjutnya boleh Dita, silakan. Makasih Adriel. Selanjutnya ada proses tokenization, itu tuh merupakan proses pemecahan kalimat yang dianalisis menjadi unit terkecil dalam sebuah kalimat yang disebut token atau kata. Pada penelitian ini, proses tokenization dibantu menggunakan library NLTK, itu modul word underscore tokenize. Jadi dari kalimat yang panjang itu dia dipecah menjadi beberapa token agar lebih
mudah untuk dianalisis nantinya. Terus setelah itu ada stemming. Stemming itu pas kalimatnya udah dipecah menjadi bentuk token, baru di stemming. Stemming itu merupakan proses mencari akar pada suatu kata. Sorry, Dep, mungkin suaranya ke unmute, sorry. Oh, maaf. Dari mana ya Kak unmute-nya? Terakhir itu di stemming. Ya, stemming. Dari stemming awal ya? Stemming. Iya, boleh diulang aja dari awal stemming. Stemming. Setelah udah melalui proses tokenization, yaitu memecah kalimat menjadi bentuk token, dilakukannya stemming. Stemming merupakan proses mencari akar pada suatu kata. Dengan stemming, kata-kata direduksi menjadi kata dasar mereka, sehingga dapat membantu dalam mempercepat proses komutasi. Pada penelitian ini, proses stemming dibantu dengan library NLTK, stem, dan modul Porter Stemmer. Kemudian ada lemmatization. Lemmatization adalah proses menemukan bentuk kata terkait dalam kamus. Lemmatization sama stemming ini kadang mirip, tapi sebenarnya berbeda. Karena lemmatization itu tidak hanya memotong infleksi, tetapi sebaliknya menggunakan basis pengetahuan leksikal untuk mendapatkan bentuk kata dasar yang benar. Kemudian setelah melakukan lemmatization, ada stop word removal, yaitu merupakan proses untuk menghapus kata-kata yang tidak berarti atau tidak memberikan perubahan signifikan terhadap hasil akhir nanti. Korpus list stop word itu dapat diakses dari korpus NLTK. Kemudian karena ini eksperimen yang membandingkan n-gram dengan neural base, yang pertama itu n-gram ya. N-gram merupakan rangkaian kata atau token yang berkesinambungan. Maaf. N-gram juga bisa didefinisikan sebagai urutan tetangga item. N dalam n-gram merupakan variabel yang dapat memiliki nilai bilangan bulat positif, yang mana jika n sama dengan 1 akan disebut unigram, n sama dengan 2 akan disebut bigram, dan seterusnya. N dalam n-gram bisa memiliki angka yang berbeda karena berbagai jenis n-gram cocok untuk berbagai jenis aplikasi. Terkadang butuh beberapa kali percobaan n untuk menyimpulkan mana yang paling cocok untuk data yang sedang diolah. Pertama, modeling. Sebelum dilakukannya modeling, dilakukannya feature extraction terlebih dahulu. Trend test splitting juga dilakukan di dalam feature extraction ini. Pertama, dilakukannya pencarian TF-IDF. TF dalam TF-IDF merupakan time frequency, dan IDF-nya merupakan inverse dokumen frekuensi. Algoritma TF-IDF didasarkan pada statistik kata untuk ekstraksi fitur teks tanpa mempertimbangkan sinonim. Contoh dari TF-IDF adalah ketika misal terdapat 100 kata berisikan istilah kancil. Jadi ada dokumen 100 kata. Di dalam dokumen 100 kata itu terdapat 12 kata kancil keluar. Maka TF untuk kata kancil adalah 12/100, yaitu 0,12. IDF atau frekuensi dokumen terbaik dari sebuah kata adalah ukuran seberapa signifikan istilah itu di seluruh korpus. Untuk eksperimen ini, kita akan mencari TF-IDF dengan menggunakan n-gram. Untuk mencari n-gram terbaik, dilakukannya 3 kali pengujian. Yang pertama yaitu pengujian dengan menggunakan unigram dan bigram, kemudian yang kedua bigram dan trigram, dan yang ketiga trigram dengan 4gram. Lebih jelasnya akan didemokan nanti di video yang satu lagi. Dan dengan pengujian tersebut didapatkan TF-IDF dengan bigram dan trigram memiliki nilai akurasi hasil yang lebih baik daripada dua lainnya, yaitu sebesar 0,89 di hasil akhirnya. Kemudian evaluasi berikut adalah classification report dari naive Bayes untuk feature extraction bigram dan trigram. Itu akurasinya nyampe
kalau dibulatin bisa nyampe 0,9 atau 90%. Dan confusion matrixnya juga lumayan bagus, seperti di bawah ini. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya Azriel lagi. Oke, terima kasih Dita. Jadi eksperimen kedua itu pada penelitian ini kita menggunakan neural base ya. Jadi kalau neural base ini itu sering digunakan pada tugas atau lingkup NLP ya. Kayak contohnya itu ada sentiment analysis, speech to text, text to speech, mesin penerjemah, dan text classification. Nah, terus pada penelitian ini kami ini akan menggunakan konsep neural base ini dan juga Ngram pada tugas text classification ya, atau klasifikasi teks dengan neural base dan Ngram ini sebagai feature extraction-nya. Nah, jadi kalau misalkan neural base dari kata neuralnya, jadi konsepnya itu dia adalah penggunaan vektor, di mana vektor ini itu akan maksudnya kata-katanya nanti itu akan direpresentasikan pada suatu vektor yang berukuran n kali n. Nah, teknik cara pengubahan kata dari vektor ya itu yang cukup sering dikenal dan referensi di YouTube-nya juga cukup banyak. Itu ada yang namanya word embedding. Nah, ini itu mungkin saya izin ke ini ya. Saya udah ada coret-coretan dikit. Jadi, wait. Nah, word embedding itu tadi kan ya teknik mengubah kata itu menjadi vektor, di mana vektor ini itu representasi dari kata tersebut kan, tapi bukan hanya vektor yang isinya asal gitu, tapi dia juga istilahnya menangkap atau mengcapture meaning dari kata tersebut. Jadi itu bisa dibilang suatu peningkatan dari yang kita kalau misalkan menggunakan yang tadi yang base-nya itu frekuensi atau probabilitas ya dari kata dari korpusnya gitu. Nah, terus kalau misalkan ya kelebihannya gimana si vektor ini itu bisa menangkap arti dari kata-kata ini adalah saat training. Jadi nanti kata-kata ini itu akan dipelajari dengan melihat tetangga-tetangganya. Jadi nanti itu kalau di vektornya itu kata-kata yang istilahnya mirip ya secara arti, secara penggunaan itu nanti akan vektornya itu berdekatan. Nanti kalau misalnya digambar grafiknya dia itu berdekatan gitu misalkan. Nah, jadi ya ada word fact, ada glove itu yang sering digunakan kalau misalkan library yang terkenal ya untuk melakukan word embedding ini. Nah, jadi wait. Nah, ya jadi intinya itu ya dari kata menjadi suatu representasi vektor di mana dia itu bisa menangkap arti dari kata-kata tersebut gitu. Jadi kayak tadi prosesnya itu ini contoh ya, contoh misalkan ada matriks yang berukuran 1000, jadi 1000 ini vocab-nya, katanya, kemudian 16 ini itu dimensinya. Jadi kayak setiap kata itu direpresentasi dengan vektor yang berukuran 16 itu ada angka 16 ke samping gitu kan. Nah, terus nanti diproses ya, nanti di sininya itu ya, jadi pokoknya di sininya itu nanti dia dimasukkan ke neuron. Jadi neuron itu nanti ada layer-layer tuh ada input layer, ada hidden layer, output layer. Nah, nanti diproses keluar output, kemudian dari output tersebut itu nanti akan digunakan untuk mengupdate atau merubah bobot si matriks sebelumnya.
Jadi makanya nanti terakhir-terakhir setelah proses training, itu vektor-vektor ini itu akan merepresentasikan kata-kata beserta artinya gitu. Jadi kayak yang tadi kalau misalnya ada kata-kata yang mirip, dia akan vektornya itu berdekatan. Gitu. Jadi dari situ komputer bisa mengerti kalau misalkan dua kata ini itu mirip atau misalkan artinya itu mirip ya secara penggunaan, konteks dan lain-lain. Nah, lanjut ke laporan kita. Jadi vektor-vektor tadi itu dihitung dari distribusi probabilitas untuk setiap kata yang muncul, maupun itu sebelum ataupun itu sesudah, sehingga dia itu bisa menangkap kata-kata untuk yang kata-kata yang konteksnya sama atau artinya gitu secara penggunaan. Nah, dari situ hasil vektornya nanti baru kita masuk ke modeling. Nah, untuk modelingnya, ya untuk eksperimen Ngram dan neural base ini kita menggunakan naive Bayes. Nah, jadi ya nanti ini mungkin lebih jelasnya di video selanjutnya ya, video demo program kita. Kemudian untuk evaluasinya itu mungkin di bawah dari yang didapat dari eksperimen Ngram ya. Jadi akurasinya ini hanya sebesar 0,77 walaupun cukup tinggi ya. Dan ini juga confusion matrix-nya juga tidak sebaik pada eksperimen Ngram tadi. Mungkin itu untuk kemudian kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, jadi pada penelitian kami ini proses feature extraction dari eksperimen yang neural based itu jauh lebih lama dari yang eksperimen Ngram. Ya, mungkin kalau kita pikir-pikir mungkin karena prosesnya cenderung lebih berat ya, karena mungkin dia kata-kata korpusnya besar gitu dan dia merubah menjadi vektor gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dalam penelitian ini itu selama 24 menit. Nah, itu nanti ada di collab di video selanjutnya. Nah, terus selain itu ya hasilnya tadi juga akurasi yang didapat dari Ngram itu lebih tinggi juga dari neural base-nya gitu sih. Mungkin untuk itu aja kesimpulannya dan penjelasan terkait teori yang kita gunakan pada penelitian kami ya dari pre-processing, dari modeling, dari feature extraction dan lain-lain. Mungkin sekian untuk video kami yang ini. Nanti dilanjutkan ke video yang presentasi kaminya ya. Oke. Iya saya ya mungkin ya itu aja sih. Jadi oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.